Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi ya. Apa-apa? Duduk sini. Oke, sebelum kita memulai, kita coba berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum memasuki pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan dan dalam kita berdoa. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Ahmad Faisal, Ahmad Nabil, Ahmad Zaini, Aril Albi, Dania Fitri, Muhammad Rafi, Muhammad Riko, Nengah Asa, Rifatus, Riosan Haji, Riosan Putra, Uswatun Hasanah, Farel Ade, Vina, Wahid, Yasinta, Yuliana. Alhamdulillah hadir semua ya. Gimana? Udah makan tadi? Oke, sekarang kita mempelajari tentang produksi hasil nabati. Nah, di nabati itu ada 3 materi. Jadi materi pertama kita akan belajar tentang pengolahan hasil buah. Ya, sudah dibacakan tadi malam yang Ibu share media? Sudah dibaca ya, e-booknya ya. Oke, berarti sudah ada sedikit gambaran apa sih itu pengolahan hasil nabati, khususnya pada pengolahan hasil buah-buahan. Ya, coba ini sebelum kita menginjak materi, ada peta konsep. Jadi peta konsep ini nanti akan membantu kalian lebih mempermudah materi yang akan kalian pelajari ya. Nah, di sini teknologi pengolahan hasil pertanian itu banyak macamnya, Nak. Nah, di situ ada beberapa. Nah, nanti kita menginjak ke produksi hasil nabati. Nah, nabati ini ada pengolahan hasil buah-buahan, olahan sayuran, ada umbi, dan ada serealia. Nah, untuk pertemuan hari ini kita membahas tentang buah-buahan. Ya, pemanasan ya, warming up ya. Pertama, di sini ada buah, ya. Ada macam-macam buah nih. Ya, macam-macam buah. Coba apa yang ada di pikiran kalian tentang buah yang Ibu paparkan ini? Mungkin ada yang mau mencoba. Ya. Oke, Zaini, apa Zai? Oke. Apa? Oh, jadi banyak mengandung vitamin. Yang lain mungkin? Itu kan banyak tuh. Apa ya kira-kira? Ya Yuni, apa? Banyak mengandung gizi, bergizi. Tadi Zaini sudah vitamin. Yang kedua, bergizi. Terus, satu lagi mungkin ada yang pengen coba mengungkapkan unek-unek. Ya, Wahid. Memiliki rasa dan tekstur yang berkualitas. Ya, karena di gambar ini buahnya bagus ya. Oke, next. Nah, sebelum masuk ke materi lebih dalam, nah di sini ada
strategi yang ingin Ibu pakai supaya kalian lebih memahami materi, itu ada yang namanya ini metode cooperative learning. Jadi nanti kalian akan berdiskusi. Nah, diskusinya itu nanti menggunakan metode cooperative learning. Jadi di sini kalian bisa berdiskusi antar teman. Jadi bisa bergotong royong untuk mencari literatur dan bisa menyusun nantinya, mempresentasi dan menyusun laporan. Ya. Oke, untuk tujuan pembelajarannya nanti melalui diskusi dan menggali informasi kalian mampu melakukan pemilihan penanganan bahan baku dan bahan tambahan untuk proses produksi pengolahan buah nabati. Dan yang kedua, melalui diskusi dan menggali informasi kalian juga bisa mengidentifikasi penyiapan dan pengoperasian peralatan yang akan digunakan. Nah, selanjutnya melalui diskusi dan menggali informasi juga kalian mampu mengidentifikasi pengendalian proses dan penilaian mutu dengan cermat. Ya, jadi nanti kita akan diskusi dengan lingkup yang sudah Ibu paparkan. Nah, lanjut. Nah, oke, lanjut ya. Nah, sebelum lanjut, di sini ada teknik penilaian yang akan Ibu gunakan. Ada 3, ada sikap, ada pengetahuan, dan ada keterampilan. Di situ sudah tergambar. Jadi nanti untuk sikap, Ibu akan mengamati sikap kalian selama diskusi. Jadi tidak ada nanti dalam kelompok satu itu diam. Ya, jadi semua harus aktif karena di situ nanti ada poin. Ya, terus yang kedua pengetahuan nanti kita akan post-test, pretest, ya, secara tertulis. Dan yang ketiga keterampilan. Nah, keterampilan ini nanti bagaimana cara kalian menggali informasi masalah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, ya. Nah, sebelum itu kita masuk refleksi dulu sebentar. Ya, di sini ada apa yang kamu rasakan sebelum pelajaran ini dimulai. Apa yang dirasakan itu ada emot. Yuk, apa? Bagaimana? Yang kalian rasakan apa? Senang. Iya. Pengen tahu? Iya. Coba tunjukkan emot senang tuh bagaimana supaya kalian tuh semangat. Hah? Senyum. Mana senyumnya? Ya, oke. Ya, kita lanjut ya karena kalian bersemangat, senang, insya Allah nanti bisa materi masuk dengan mudah. Amin. Lanjut. Nah, di slide ini ada yang namanya pengolahan buah-buahan. Ya, kalau secara kontekstual di situ ada yang namanya apa? Buah segar. Buah segar itu kan pengertiannya banyak. Ya, itu salah satu Ibu comot ada yang namanya pengertian dari buah segar, bahan pangan yang tidak memerlukan pengolahan, sudah dapat dikonsumsi secara langsung. Ada lagi buah segar juga dapat langsung dimakan tanpa diolah terlebih dahulu karena rasanya sudah beraneka ragam. Ya, mungkin ada yang mau mengutarakan selain pengertian yang Ibu paparkan di depan, buah segar itu apa? Mungkin ada yang mau, Bu, saya buah segar itu seperti ini, Bu, gitu. Ya, ya Sinta. Buah segar juga banyak memiliki kandungan khasiat. Oke, jadi buah segar memiliki khasiat yang bermanfaat, gitu ya. Terus ada yang lain mungkin? Ya, Zaini. Buah yang siap dikonsumsi. Buah yang siap dikonsumsi. Contohnya mungkin bisa memberi contoh apa? Pisang. Selain itu? Apel. Oh, berarti nggak usah dikupas apel ya, langsung dimakan gitu. Ya, jadi tetap untuk buah pasti pengertiannya di sini buah itu
yang langsung dimakan bukan berartian kalian buah langsung dicomot tanpa dianu ya, enggak. Jadi apa namanya? Kalian kupas dulu, kalian cuci dulu, kalian kupas baru kalian makan. Enggak, tanpa adanya pengolahan lebih lanjut. Ya, itu namanya pengertian dari buah segar. Mungkin ada yang lain. Tidak mengalami kebusukan? Oh, tidak mengalami kebusukan. Mengapa Wahid bilang seperti itu? Tidak mengalami kebusukan. Ya, jadi kalau buah segar itu, kalau masih segar pasti dia fresh, tidak busuk. Ya, oke, mungkin ada yang lain, nggak apa-apa, karena kita di sini semua belajar, ya. Nggak ada? Nah, sebelum menginjak orientasi masalah, jadi Ibu minta perhatikan, ya, perhatikan di sini ada video, ya, video bagaimana kalian mengamati di dalam video itu memuat tentang apa, kalian pahami, ya, kalian perhatikan. Jadi nanti dari video itu apa yang akan ada di dalam pikiran kalian tentang buah segar. Udah ada gambaran buah segar? Tadi kan banyak macamnya ya? Sudah merekam apa aja yang ada di video tadi? Sudah ya? Lanjut ya. Nah, oke. Jadi selanjutnya tadi kan sudah tahu buah-buah segar itu apa saja ya, buahnya macamnya apa. Tadi juga kalian sudah tahu di situ Bondo itu ada buah yang kalau lagi musim itu dia melimpah ya. Nah, di sini apa namanya, produk olahan buah itu banyak macamnya. Buah itu bisa diturunkan menjadi produk itu banyak macamnya. Di situ ada yang namanya sirup. Sudah pernah minum sirup? Sudah ya. Ada jus, sari buah, ya. Lalu ada manisan buah. Ada yang namanya selai, ya. Ada yang namanya keripik. Ada dodol, ada jelly, ada jam. Nah, ya. Jadi tadi buah itu ternyata bisa jadi banyak produk. Nah, ya. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan. Sebelum nanti kita lanjut ke masalah selanjutnya. Ada? Nggak ada? Nah, jadi buah itu banyak ya macamnya ya. Produk turunan buah itu banyak. Nah, ini masalah yang kedua. Jadi masalah pertama tentang buah segar sudah ya. Masalah yang kedua, di sini ada yang namanya nih buah apa ini? Buah apel. Kira-kira dari buah apel kalau digambar ini kenapa? Mengalami kecoklatan. Oke, kenapa Asa kok mengalami kecoklatan? Karena apa? Nah, di sini kecoklatan itu namanya browning enzimatis. Jadi browning itu ada dua. Ada yang enzimatis dan ada yang non enzimatis. Nah, tetapi kita
membahas tentang pencoklatan enzimatis. Ya. Selain apel, di sini ada pisang. Pisang. Nah, ini yang sebelah kiri dia mulus. Yang sebelah kanan dia ada bintik warna coklat. Itu kira-kira kenapa? Nah, dia mengalami browning enzimatis, Bu. Oke, benar. Farel Ade benar. Dia mengalami browning enzimatis. Lalu buah selanjutnya di sini ada buah apa? Buah pir. Dia dipotong-potong. Lalu coba diamati. Mengalami apa ini? Coklat juga kan? Di pinggir-pinggirnya. Nah, anu juga Bu, saya pernah melihat apel itu kalau setelah dibelah atau pir setelah dibelah dia teksturnya, warnanya juga kecoklatan. Itu kira-kira apa yang membuat dia seperti itu? Ini kan gambarnya digigit ya. Nah, itu ada dia menggunakan, saya belah Bu, apelnya saya belah, tapi dia coklat. Kira-kira apa yang menyebabkan itu? Udara dan suhu, ya suhu. Yang perlu kalian tahu dia juga alat yang digunakan itu juga bisa mempengaruhi pencoklatan. Kalau kalian menggunakan pisau yang stainless, dia tidak akan coklat. Dia coklat, cuman tidak secepat itu. Nah, baru tahu kan? Ya, sudah ada gambaran di sini. Nah, mencegah browning enzimatis itu harus ada bahan tambahan supaya tidak terjadi. Ya, kira-kira apa bahan tambahannya supaya apel ini, pisang ini, dan pir ini tidak mengalami browning? Coba ada yang tahu? Oh, bahan tambahannya menggunakan larutan sulfit. Oke, Ibu tahan dulu. Jawaban si Asa. Ada lagi? Kira-kira? Ya, Farel? Menggunakan perasan air jeruk. Oke, Ibu Kit. Ada lagi kira-kira bahan tambahannya? Iya, Vina? Huh? Menggunakan metode blanching. Oke, bagus sekali. Blanching. Ya. Coba Asa. Kenapa kok menggunakan larutan sulfit? Oh ya, oke. Terus Farel, kenapa kok menggunakan perasan air jeruk? Nah, air jeruk mengandung asam sitrat merupakan antioksida dan efektif mencegah oksidasi. Oke, karena bukan larutan, perasan air jeruk itu, Bu, apa namanya? Apa tadi? Mengandung asam sitrat. Mengandung asam sitrat dan antioksidan, Bu. Oke, betul. Betul ya. Jadi jawaban kalian nggak ada yang salah. Lalu si Vina tadi menggunakan metode blanching. Ibu tanya, blanching itu apa sih? Teknik memasak dengan cara merebus sayuran atau buah ke dalam air dan mendidih dalam waktu yang cepat. Nah, berarti blanching itu adalah metode yang digunakan untuk buah dan sayur, diapakan? Menggunakan apa? Ke dalam air mendidih. Jadi blanching itu ada dua ya. Blanching itu metodenya yang dimaksud dengan Vina itu dia dicelupkan ke dalam air panas. Jadi dia akan menghambat proses browning tadi. Ya, oke, sudah. Masalahnya sudah tergambar kan? Jadi sekarang bagaimana kalian memecahkan masalah itu tadi, berdiskusi, membentuk kelompok. Kelompoknya sudah dibagi kan ya? Pakai kelompok yang kemarin, yang pertemuan sebelumnya, itu silahkan sekarang membentuk kelompok. Boleh bergabung dengan kelompok-kelompok. Yuk. Kerja.
Dada. Nah, jadi nanti waktu kalian cukup panjang. Yang pertama, LKPD silakan dikerjakan. Jadi LKPD dengan orientasi masalah yang sudah Ibu munculkan di PowerPoint itu sinkron ya, sudah nyambung. Jadi silakan dikerjakan LKPD-nya, diskusi dengan kelompok. Lalu jika LKPD sudah selesai, maka ini. Nah, bahan untuk diskusi. Jadi LKPD dengan bahan diskusi yang di depan itu sinkron sudah ya. Jadi berurutan. Jadi langkah-langkah dan stepnya itu sudah sesuai. Jadi nanti ini buah apa yang kalian pilih dari ruang lingkup buah segar tadi, pilih salah satu buah yang ingin kalian kaji. Lalu yang kedua, jika buah yang kalian pilih dan yang kalian kaji itu mengalami browning, ya, maka tindakan apa yang akan kalian lakukan? Dan yang ketiga, paparkan secara lengkap produk yang kalian pilih untuk suatu produk. Dan terakhir, jelas dan sebutkan peralatan produksi yang akan kalian gunakan. Jadi nanti materi ini akan berkelanjutan di pertemuan selanjutnya. Ya. Sambil berdiskusi, Ibu akan keliling memantau kalian. Jika ada yang nggak paham, boleh ditanyakan ya. Silakan bekerja, mulai bekerja ya. Itu nanas deh. Nanas. Salah apa ya? Salah. Nama produknya. Ya, iya. Jadi gambar satu, nama produknya apa di sini? Oh, ini kan Manisan. keripik Oh, ini mangga, kan? manisan, ini manisan. Oh, ini manisa. Ini Ini selai. selai nana, selai. Untuk yang dipakai. Ya. Dari banyak orientasi masalah, mulai dari ruang lingkup buah segar, apa itu browning enzimatis, ya, lalu kalian berdiskusi. Dari hasil diskusi kalian itu cukup luar biasa, ya, boleh tepuk tangan dong, luar biasa. Ya. Sudah luar biasa, sudah bagus. Kalian sudah bisa
memecahkan, menggali informasi, memecahkan masalah, menggali informasi, mencari informasi, mengapa masalah tersebut terjadi ya. Lalu kalian berdiskusi, dan mempresentasikan di depan. Nah, dan di akhir pertemuan laporan sudah jadi seperti ini ya. Bagus ya. Jadi ini merupakan salah satu contoh laporan dari kelompok 1. Jadi ini hasil kerja kalian ya. Hasil kerja kelompok kalian. Untuk yang kelompok lain nanti menyusul bisa dikumpulkan merefleksi ya. Merefleksi dari pembelajaran hari ini tentang pengolahan hasil nabati, khususnya pada hasil pengolahan buah-buahan. Jadi banyak sekali buah ya. Banyak sekali buah dan banyak sekali produk yang bisa kalian olah dari buah tersebut. Ya. Jadi nanti pengolahan hasil buah ini akan menghasilkan produk-produk yang luar biasa. Contohnya tadi ada selai, ada dodol pepaya, ada sirup buah pir, dan ada keripik pisang. Ya. Jadi kalian sudah paham bahan tambahan yang digunakan apa, bagaimana cara menanganinya, menangani browning enzimatis, serta alat dan bahan yang digunakan. Ya. Jadi kesimpulan dari materi ini, buah sebelum kalian mengolah menjadi sebuah produk, kalian harus tahu buah ini karakteristiknya bagaimana. Ya, buahnya seperti apa, rasanya bagaimana. Jangan sampai nanti kalian keliru. Buah yang asam kalian olah menjadi produk yang nggak sinkron. Contohnya misalkan buah asam, kalau kalian olah menjadi permen asam masih cocok ya. Tapi kalau dijadikan selai itu kurang tepat, kurang cocok ya. Jadi kalian harus tahu karakteristik buah itu sebelum kalian memproduksi sebuah produk. Dari sini ada yang belum jelas? Jelas ya? Oke, untuk terakhir Ibu akan memberikan reward dari penilaian Ibu tadi, hasil penilaian yang Ibu rekam untuk kelompok terbaik dari hasil diskusi. Mau disebutkan yang terbaik apa di ranking? Di ranking ya? Ya, ranking terbaik. Oke, ranking terbaik untuk urutan yang pertama itu jatuh pada kelompok kelompok 2. Nah, untuk runner up itu kelompok Zaini. Oke, tepuk tangan. Kelompok 3 kelompoknya Dwi Wahyuni, dan terakhir kelompok 4. Nggak apa-apa. Jadi dari hari ini kalian bisa berpacu lagi, lebih kompak lagi, lebih semangat lagi, lebih greget, baik dalam mengerjakan laporan, berdiskusi, dan presentasi. Ingat, kalau presentasi itu kalian harus serius, nggak perlu ketawa, nggak boleh. Jadi biar materi yang kalian sampaikan dan teman kalian yang mendengarkan itu jelas, ya, lancar. Nggak apa-apa, ini latihan ya. Jadi nanti pertemuan selanjutnya lebih baik lagi. Cukup sekian ya untuk pertemuan hari ini ya. Sebelum Ibu tutup, ketua kelas bisa membantu berdoa. Nanti setelah itu kalian boleh sholat duhur ya, istirahat. Silakan Zaini. Sebelum kita nanti pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa